Bagaimana BTS menemukan ARMY-nya? Ini adalah kisah di balik penggemar. Penggemar yang sangat berdedikasi, terorganisir, dan baik hati ini menyebut diri mereka ARMY, singkatan dari Adorable Representative MC for Youth. Semua penggemar BTS secara kolektif disatukan dengan ARMY karena musik dan pesan dari band ini. Dan terkadang bahkan pesan mereka yang menyelamatkan hidup para penggemar grup ini. ARMY BTS bagaimanapun mungkin salah satu basis penggemar yang paling baik yang pernah ada. Saat ini, ARMY hadir secara substansial. Jika menyangkut jejak digital mereka, Facebook, Twitter, dan Instagram memiliki puluhan juta pengikut. Dan tentu saja, angka-angka ini menunjukkan jangkauan basis penggemar yang luas. BTS selalu berterima kasih kepada ARMY. Contohnya adalah ketika Jin berkata, "Karena ARMY, maka kami ada." Menjelaskan bahwa boyband tersebut berterima kasih kepada ARMY atas dukungan konstan mereka. Menjadi bagian dari fandom yang hebat, yang perlu Anda lakukan hanyalah menyukai BTS dan Anda telah mendapatkan izin masuk. Tidak seperti beberapa fandom ganas yang menggunakan trolling atau penjaga gerbang. ARMY adalah salah satu fandom paling ramah yang pernah ada. Jika Anda adalah penggemar berat, Anda akan mempertimbangkan tingkat elit alias keanggotaan resmi. Dengan sekitar $30, penggemar dapat mengamankan keanggotaan resmi yang memberikan akses ke tiket konser awal dan ucapan selamat ulang tahun yang ditulis tangan dari BTS. Ada aturannya juga. Anda tidak dapat dengan sengaja naik pesawat yang sama dengan grup ini, atau Anda beresiko mendapatkan hukuman keanggotaan Anda yang dicabut. Faktanya ada daftar lengkap aturan keanggotaan. Menurut laporan oleh Spotify, pendengar BTS telah meningkat 300% sejak mereka merilis lagu mereka Dynamite. Dynamite juga merupakan single berbahasa Inggris pertama mereka yang menjelaskan peningkatan dalam basis penggemar mereka. Pada saat yang sama, bahasa bukanlah penghalang, bahkan sebelumnya. Menurut penelitian, boyband itu sendiri telah membawa keuntungan ekonomi yang besar ke Korea Selatan, berkontribusi besar pada PDB, antara lain menarik wisatawan ke negara tersebut. Jika kita melihat lebih dalam lagi tentang hubungan ARMY dan BTS, itu tidak hanya sekedar fans dan idolanya saja. BTS yang dengan lantang menyampaikan pesan dengan setiap lagunya dan selalu menyampaikan tentang mencintai diri sendiri. Nyatanya banyak membawa dampak yang baik, hingga banyak orang menyatakan diri mereka menjadi ARMY. Ada banyak cerita dari ARMY tentang pengalaman mereka, dan kami akan berbagi beberapa cerita mereka kepada kalian. Yang pertama, dari seorang ARMY bernama Hina Akram. Dia menuliskan, "Suatu hari, saya menemukan BTS dan mulai mendengarkan lagu-lagu mereka. Sebelumnya saya berpikir, seseorang seperti saya tidak akan pernah bisa dicintai. Seseorang seperti saya tidak akan pernah memiliki teman, dan sebagainya. Perlahan-lahan, saya mulai berubah. Lirik mereka berbicara tentang pengalaman, kesulitan, kerja keras, cinta, dan banyak lagi. Saya mulai berolahraga sambil mendengarkan musik mereka. Saya mulai belajar lebih banyak, makan lebih sehat. Singkatnya, sampai tahun lalu dinding saya rusak. Mengambil keberanian untuk keluar dari cangkang saya. Saya berhasil mengubah hubungan dengan orang tua saya. Saya menjadi lebih sosial dan aktif. Sebagai penggemar, saya tahu batas saya. Untuk seseorang yang belum menerima cinta, saya tidak ingin menjadi terobsesi. Saya ingin berpikir secara praktis dan lebih realistis, sehingga sekarang saya tahu lebih banyak tentang BTS dan sebagai ARMY, sejujurnya saya merasa sangat percaya diri, termotivasi, dan terinspirasi untuk bekerja lebih keras untuk impian saya, untuk mencintai hidup saya. Orang-orang di sekitar saya menjadi bersyukur untuk setiap saat. Ada begitu banyak orang yang menderita di seluruh dunia yang membutuhkan bantuan. Saya menangis saat menulis ini karena saya menangis dan mengunci diri di masa lalu. Saya menyesal tidak menjadi diri saya pada saat itu. BTS mengubah saya. Jika Anda bertemu orang-orang di masa lalu saya, mereka akan terkejut melihat saya yang baru. Setiap hari yang berlalu dan semakin saya mendengarkan mereka, saya merasa semakin percaya diri." Tulis Hina Akram. Cerita yang kedua datang dari seorang ARMY yang bernama Lee Sami. Dia menulis, "Saya seorang gadis ras campuran Korea berusia 16 tahun.
Saya setengah Afghanistan. Saya dibesarkan di Daegu, daerah yang sama dengan V dan Suga. Saya tumbuh dewasa, saya dihadapkan dengan begitu banyak prasangka. Saya pergi ke sekolah dan dilecehkan secara verbal. Saya pulang ke rumah dan dilecehkan secara fisik dan mental. Suatu malam, saya menemukan poster debut BTS dan saya pikir saya akan memeriksanya. Saya ingin memberi mereka kesempatan. Saya melihat look mereka dan menonton video lain juga. Bagi saya, BTS adalah pelarian. Saya bisa mengklik video mereka dan terhubung dengan mereka. Saya ingat suatu hari, saya mengalami serangan panik. Saya menolak untuk pergi ke sekolah. 4 hari kemudian, mereka melakukan debut dan saya mendengarkan lirik No More Dream, membuat saya menyadari bahwa saya seharusnya tidak membiarkan para haters menang. Saya merasa tersentuh bahwa grup yang telah bekerja sangat keras untuk debut telah berbicara tentang mimpi dan masa muda, tidak seperti setiap artis lain di waktu itu. BTS membantu saya menyadari apa yang ingin saya lakukan dalam hidup dan membuat saya merasa bahwa saya dapat melakukannya juga saat menghadapi penyakit mental karena mereka. Saya begitu terbuka tentang hal itu. Saya berterima kasih kepada mereka karena telah membantu saya untuk membantu menemukan impian saya dan untuk memberi saya motivasi itu dan menghibur saya. Aku akan selamanya mencintai mereka karena itu, tulis Lisami. Yang ketiga adalah ARMY yang bernama Ariana Smith. Dia menulis, "Baiklah, ini terjadi di AMA. Saya tidak memiliki tiket, tetapi saya tahu dari tahun sebelumnya bahwa kadang-kadang mereka membagikannya. Jadi, saya mendapatkan gaun pesta mewah dan membawa teman saya dan kami tetap pergi. Ketika kami sampai di sana, kami melihat begitu banyak ARMY di luar melakukan fan chant dan koreografi dan kami bergabung. Tepat saat itu hampir waktu pertunjukan. Saya dan beberapa gadis dengan keras menyanyi dan memainkan lagu-lagu BTS. Seorang wanita berjalan ke arah saya dan bertanya berapa lama saya berada di sana. Saya berkata sejak 11 pagi. Dia bertanya kepada saya siapa favorit saya di BTS. Saya memberitahu dia, Taehyung, dan dia berkata, "Wow, kamu memiliki begitu banyak energi." Jadi dia mengeluarkan amplop dari dompetnya dan mengatakan dia memiliki beberapa tiket VIP di dalamnya jika saya mau untuk masuk. Saya bilang ya, dan dia bilang saya bisa membawa 4 orang, jadi saya memilih teman saya dan 3 perempuan teman saya hari itu. Ketika kami masuk, kami memperhatikan kami berada di bagian BTS hanya beberapa baris di belakang mereka. Wanita yang sama berjalan ke arah mereka, dan kami harus menyapa dan menyentuh tangan mereka. Dia mengatakan kepada mereka bahwa kami adalah fans yang berdedikasi, yang memiliki tingkatan energi yang luar biasa sejak pagi, dan mereka terkesan. Itu adalah hari terbaik dalam hidup saya, karena saya tidak pernah berpikir saya akan menemukan alasan saya untuk bahagia. Saya mencoba untuk menyakiti diri saya sendiri September lalu, dan saya menemukan BTS Juni ini. Rasanya seperti semua yang kurasakan pergi. Itu satu-satunya hal yang membuat saya bahagia, yaitu mereka dan musik mereka, tulis Ariana Smith. ARMY yang selanjutnya adalah Diana Sobrevilla. Dia menulis, "Seluruh konser sangat tidak nyata dan berlalu dengan cepat, tetapi menjelang akhir, mereka menyanyikan lagu ini yang saya tidak begitu tahu saat itu disebut Fruit atau Pet. Itu adalah pertama kalinya saya mendengar lagu itu, dan mereka memiliki lirik terjemahan bahasa Inggris di layar belakang mereka. Lagu ini bercerita tentang perjuangan dan ketakutan yang mereka hadapi. Lagu itu benar-benar menyentuhku. Kamu bisa merasakan kejujuran dan rasa sakit dalam suara mereka. Aku mulai menangis karena liriknya, penampilan, dan gairah yang tulus saat mereka menyanyikan lagu itu. Saya baru saja memiliki tingkat rasa hormat yang baru untuk mereka. Ini merupakan jalan yang sulit bagi mereka, dan hanya melihat mereka memberikan segalanya untuk ARMY membuat saya begitu bahagia. Saya tahu mereka secara pribadi tidak mengenal kita semua, tetapi mereka adalah salah satu band paling rendah hati di luar sana. Saya bangga menjadi penggemar mereka. Lirik mereka menonjol bagi saya karena sungguh meyakinkan mengetahui bahwa setiap orang memiliki perasaan itu dan bahwa saya tidak sendiri. Mereka selalu menghibur saya ketika mereka berbicara tentang hal-hal yang membuat saya terus maju ketika saya tidak bisa lagi," kata Diana Sobrevilla. Dan masih banyak cerita ARMY yang menyentuh hati.
Jika kalian ingin mendengarkan cerita lain, kalian bisa komen, jadi kita akan membuat part 2 dan menceritakan lebih banyak kisah di ARMY di part 2. Dan kalian juga bisa ceritakan pengalaman kalian, alasan kalian menjadi ARMY atau awal mula kalian tahu tentang BTS, bisa komen di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.